Halo, apa kabar? Sahabat Kundes Minister tentang hati dan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ya bersama Kundes. Semoga kabar sahabat semua dimanapun berada selalu dilimpahin keberkahan dan berkahnya. Amin. Tentang dia ya, di sini Kundes akan mengulik tentang dia cinta kamu atau memanfaatkan kamu ya. Di sini Kundes sudah siapkan 4 file, ada A, B, O atau AB. Ini adalah golongan darah sahabat semua ya. Silakan dipilih, fokuskan hati, pikiran, pandangan dan bayangkan seseorang yang kamu tanyakan di sini. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tentang dia cinta kamu atau memanfaatkan kamu. Judul ini di request dari sahabat kita ya. Silakan dipilih, dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, sekarang kita akan mulai dari file yang pertama. Di sini ada huruf A. Ini adalah golongan darah A ya, di file yang pertama ya. Kundes akan mengartikan terlebih dahulu atau memaknai terlebih dahulu daripada karakter seseorang berdasarkan golongan darahnya. Oke. Golongan darah A ya, seseorang yang memiliki golongan darah A biasanya sensitif, kooperatif, emosional, bersemangat dan pintar ya. Mereka adalah seseorang yang sabar, setia dan cinta damai, maksudnya seperti itu. Namun sifatnya terkadang terlalu sensitif sehingga membuatnya tuh terlihat lemah. Mereka juga sosok yang tidak suka melanggar aturan yang ada. Misalkan kayak distancing itu, misalkan gitu, social distancing gitu ya, harus pakai masker, dia mengikuti protokol pemerintah kayak gitu misalkan gitu ya. Orang dengan golongan darah A bisa dibilang adalah sosok yang perfeksionis. Hal ini karena mereka sangat suka kerapian, kebersihan ya. Orang dengan golongan darah ini juga mudah stres sehingga memiliki tingkat hormon kortisol ya, atau yang bisa disebut stres, tingkat hormon stres ya, yang lebih tinggi gitu. Ini untuk yang bergolongan darah A ya, ini general ya. Ciri-ciri golongan darah A berdasarkan kepribadian umum diantaranya baik hati, pemalu, perhatian, keras kepala, sopan dan dapat diandalkan untuk apapun gitu ya, tanggung jawabnya apapun itu ya, bertanggung jawab, terus mudah cemas dan pendiam. Sifat buruknya ya seseorang yang bergolongan darah A ini adalah yaitu obsesi, pesimis, keras kepala dan mudah stres dan cerewet. Pendiam, tetapi kalau sudah mau ngomong atau nggak serak di hati, dia akan banyak bicara. Atau kalau sudah mau buka bicara, dia akan bicara terus, kayak bukan nyinyir ya. Kalau nggak sesuai dengan keinginan hatinya, dia akan mau ngomong ya, nggak cukup satu kalimat, ngomong terus seperti itu. Seperti Kundes dong. Enggak, Kundes bukan darah golongan A ya, Kundes golongan darah AB. Cuman karena tuntutan pekerjaan jadi Kundes harus cerewet. Oke, baru satu. Kundes akan menebar kartunya ya. Just kidding ya, bercanda. Tentang dia cinta kamu atau memanfaatkanmu. Di sini ada cinta yang besar. Tapi ada juga pilihan lain ya, yang membuat hubungan ini adalah menyudahi ya. Itu karena ada perselingkuhan. Jadi dia tuh mempertimbangkannya untuk menyudahi. Ya, jadi seperti itu. Kalau dibilang dia nggak cinta, dia cinta banget sama kamu. Dia tidak memanfaatkan kamu. Tetapi kalau dia ingin atau memang sudah menyudahi hubungan ini karena di antara kamu itu ada yang berbagi kasih dengan yang lain atau berbagi cinta dengan yang lain, dan kemudian dia mempertimbangkan hubungan ini untuk menyudahi saja gitu. Ada yang memang sudah memang ada yang masih mempertimbangkan untuk menyudahi hubungan ini. Tapi masih ada kemungkinan kalau kalian memang ingin ya
memperbaiki hubungan masih bisa, karena dia cinta gitu loh. Cinta seperti itu. File 1 ya. Berdasarkan shuffle untuk pesan buat yang menonton file 1. Oh ya, ini tentang dia tapi edisi harian ya, masuk ke edisi harian, jadi sekilas info. Kita ambil poin-poinnya aja. Seperti ini loh alasannya dia ngejauh dari kamu. Seperti ini loh alasannya dia tidak menghubungi kamu. Seperti itu ya. Jadi kita ambil apakah cinta atau memanfaatkan kamu. Dia mencintai kamu. Tapi di sini ada salah satu di antara kalian yang berbagi kasih atau mempunyai pilihan lain yang membuat dia mempertimbangkan untuk menyudahi hubungan ini. Ya, oke. Berdasarkan buka pesan buat file 1. 05. Ya. Kesulitan. 05 itu bisa dimaknai kesulitan. Kesulitan apa aja, Des? Finansial, komunikasi, hubungan, ataupun manipulasi bisa ya, bisa masuk ke manipulasi juga. 16. Jadi dia itu memanfaatkan hubungan ini hanya untuk di saat kalian udah dia cinta banget, kamu mulai mengalihkan ke yang lain gitu ya. Ini bisa vice versa ya, karena ini adalah general reading. Angka 16 ini momen apa yang terjadi pada kalian berdua? Apakah kamu dipertemukan di tanggal 16 atau kalian ada masalah di tanggal 16 atau kalian berkomitmen di angka 16? Ini hanya kalian yang tahu ya. Tapi ini bisa juga dimaknai sebagai angka 7 yang artinya kalau kamu menunggu dengan sabar ya, semuanya kan baik-baik saja. Dia tulus mencintaimu masalahnya ya. Ya, letakkan energi kamu di mana. Kalau kamu mau menunggu ya tunggu saja, nggak apa-apa. Jangan kembali pada kamu. Kamu cinta dia kah? Nah, pertanyaannya seperti itu. Ya, kalau di sini dia tulus mencintaimu. Di sini pertanyaannya, kamu cinta dia kah? Gitu, ya. Sekarang kita akan lanjutkan bersyukur dalam setiap keadaan. Ya, bersyukur dalam setiap keadaan. Intinya seperti itu. Selain kita berdoa ya dan menerima sebuah apapun keputusan Tuhan, kita memang harus bersyukur dalam keadaan apapun ya, termasuk percintaan. Kalau ada, memang segala sesuatu itu serahkan pada Sang Maha Kuasa ya. Kalau kamu memang mencintai dia, cintailah dia karena Tuhanmu ya, bukan karena pengertian kamu sendiri, agar semuanya terjadi baik-baik saja. Seandainya terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan ya, di sini kalau kamu menunggu, boleh menunggu ya, karena sejatinya dia mencintai kamu. Entah ini siapa yang mau lakukan sebuah pembagian cintanya, ini ada yang berbagi kasih, berbagi cinta, ada perselingkuhan di hubungan ini, seperti itu ya. Kalau dipertanyakan tentang dia cinta kamu atau memanfaatkanmu, dua-duanya ya. Ada manipulasi juga di sini, tapi ada kesulitan. Dia melakukan manipulasi bukan karena untuk dirinya sendiri, tapi memang dia mengalami sebuah kesulitan. Tetapi tetap intinya juga manipulasi. Tapi untuk cinta, ya dia tulus mencintaimu. Ya, di sini ada 9 cup. Oke. Tapi kalau cinta, kenapa dia harus berbagi kasih? Bukan dia yang berbagi. Intinya di sini ada yang namanya perselingkuhan, ya. Ya. Jadi aku sarankan kalau kamu mencintai dia, cintai karena Allah. Agar terjadi sesuatu yang kamu inginkan, kamu pun tetap akan enjoy saja, karena segala sesuatu adalah kehendak Allah ya. Seperti itu. Nerimo dong, Des. Bukan nerimo, tapi bersyukur dalam segala keadaan. Kamu bisa mempertimbangkan tentunya. Kalau dia selingkuh walaupun cinta sama kamu, artinya kamu harus mempertimbangkan kembali hubungan ini. Oke? File 1, God bless you. Allah memberkatimu. Oke, kita lanjutkan ke file yang kedua. Di sini ada golongan darah B ya. Golongan darah B. Seseorang dengan golongan darah B biasanya sangat kreatif serta cepat dalam mengambil keputusan. Biasanya mereka memiliki cara untuk menyempatkan dirinya menjadi sesuatu yang difokuskannya.
Namun, orang yang dengan golongan darah B tidak pandai melakukan sesuatu dalam waktu yang bersamaan. Jika ia mengerjakan sesuatu, ia akan fokus terhadap satu hal saja. Orang dengan golongan darah B sangat bijaksana dan memiliki rasa empati yang tinggi terhadap orang lain. Mereka adalah sosok yang dapat diandalkan bagi banyak orang. Namun, terkadang mereka egois dan tidak kooperatif. Kepribadian umum daripada golongan darah B meliputi penasaran, santai, kreatif, ceria, ya, aktif ya, dan ramah terhadap orang lain. Sifat buruknya adalah suka berubah-ubah atau plin-plan, egois, ya, juga egois gitu, plin-plan juga egois dan sulit sulit kooperatif. Dan tidak dapat diprediksi ya. Sebentar iya oke, aku nggak mau sama kamu, sebentar oke ya aku mau sama kamu. Istilahnya tuh gini loh ya, pelin plan ya, kata tepatnya tuh pelin plan seperti itu. Jadi golongan darah kalau mau merubah karakter sudah dibaca ya, karakter tuh nggak bisa dirubah deh, ya diperbaiki seperti itu ya. Oke, karena udah saya akan mendapat kartunya. Tentang dia cinta kamu atau memanfaatkan kamu. Ada Ten of Swords, pengkhianatan. Ada Ten of Pentacle, rumah tangga atau cinta yang berlimpah, ini ya bisa dimasukkan. Ada perjalanan hidup. Ya, ada Five of Pentacle, kesulitan mah oke, finansial mah oke saja sih. Uang tuh oke saja, nggak ada yang bermasalah. Dan the Fool, tidak ada awal, semuanya stuck ya, stuck di tempat. Dia bukan tipe orang yang kesulitan finansial. Dia bilang orang yang baik-baik saja, tidak ada keterpurukan finansial, dan di sini juga tidak berlebihan, tidak berkelimpahan gitu, tetapi di sini lebih tepatnya stuck ya, segitu-gitu aja gitu loh, tetapi mengalir terus. Untuk tentang dia cinta kamu atau memanfaatkan, di sini ada pengkhianatan kepercayaan ya, yang biasanya kalau kamu percaya sama dia ya, lebih baik kamu mempertimbangkan, karena ini kalian berdiri dengan orang yang sudah mempunyai rumah tangga. Ada sebagian yang berdiri dengan orang yang sudah mempunyai rumah tangga atau pasangan ya. Jadi kalau dia tuh, kalau di tebar kartu ini, seseorang yang kamu pertanyakan ini seseorang yang mengkhianati cinta. Jadi kamu tuh jadi orang kedua itu loh. Jadi kamu tuh masuk ke ranah dia dan dia gitu ya. Cinta sama kamu, sayang sama kamu, tapi dia sendiri mengkhianati pasangannya gitu loh ya. Dan ini menurut dia kalian dipertemukan melalui medsos ya, bisa medsos, bisa internet atau HP atau kuota gitu. Jadi ini LDRan ya, kebanyakan LDRan ya. Kalau Karan Gondes ya dipertimbangkan kembali ya, jangan baper itu, jangan bawa perasaan takutnya nanti kamu akan kecewa di belakangnya ya. Gandes kami saling melengkapi ya, namanya mau dapat itu ya pasti jaga image ya kan, fix, tapi semuanya fix. File 2 ini kalau bisa dipertimbangkan kembali kalau kalian ada di ranah ini ya. Sepertinya ini sosok yang kamu pertanyakan, sosok yang sudah punya rumah tangga atau pasangan, tapi dia mengkhianati ya. Bisa jadi ada yang sebagian LDRan ya, memang LDRan, tapi bisa jadi kali itu karena dipertemukan tuh dengan medsos gitu loh, salah sambung atau FB atau apapun itu, tapi yang jelas dengan cara dipertemukan melalui udara, bukan langsung face to face gitu, bukan. Jadi ya di sini bilangnya ya baik-baik saja, tapi intens komunikasi ya. Tapi terlihat di sini kalau melihat Gondes sih, kalian pertimbangkan kembali. Dia sama pasangannya mengkhianati, apalagi sama kamu. Seperti itu ya.
pertimbangkan kembali aja. Boleh menjalin hubungan sama dia, tapi pertimbangkan kembali. Kalau kamu sudah mempertimbangkan matang-matang dan kamu siap untuk menerima segala resiko, ya lanjut aja, ya kasih kesempatan. Tapi kamu jangan terlalu baper ya, karena nanti akan melukai dirimu sendiri, melukai hati kamu sendiri ya. File 2 mohon dipahami. Aku cinta dia, Nes. Cinta itu sebetulnya ya kadang-kadang cinta membuat kita tersesat sih. Kadang-kadang kita nggak ngerti ya kan, nggak ngerti kan ini benar apa salah, itu nggak ngerti kalau udah mampu cinta. Tapi kalau udah main hati seperti itu urusan sahabat semua ya, dan memang itu nggak bisa ditawar gitu. Yang penting kondisi pesannya pertimbangkan ya. Ada angka 17, momen apa ini di angka 17? Kalian ketemu di angka 17 ya, ini adalah bagian dari proses hubungan kalian. Hati-hati ya, butuh ikhlas untuk bisa melepaskan ya. Jangan terlalu baper, takutnya nanti susah untuk melepaskan. Menangislah saat bahagia, tersenyumlah saat terluka. Kamu harus introspeksi diri. Dan yang terakhir pesannya buat kamu, tebarlah cinta kasih pada sesama ya, seperti itu. Itu memang udah kewajiban kita berbagi, menebarkan kasih sayang pada sesama. Tapi kalau untuk file yang kedua ini konteksnya udah lain, konteksnya udah main hati, jatuh cinta gitu. Jadi kalau kalian sarankan, pertimbangkan kembali. Tetapi kalau kalian sudah mempertimbangkan dan yakin akan baik-baik saja, lanjutkan ya. Oke, file 2. God bless you, Allah berkati. Dia cinta kamu banget, tapi dia mengkhianatin orang yang di belakang kamu dan di belakang dia, seperti itu ya. Oke, itu lebih memperjelas bahwa dia mencintai kamu, iya, dia memanfaatkan kamu, tidak, tapi dia mengkhianati orang yang ada di belakang dia, yaitu pasangan dia, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke file yang ketiga ya, tentang dia cinta kamu atau memanfaatkan kamu. Di sini ada golongan darah AB ya. Buat kamu yang bergolongan darah AB, karakternya kurang lebihnya seperti ini ya, secara general ya. Golongan darah AB ya, seseorang yang golongan darah AB dengan golongan darah AB ya, biasanya dikenal misterius. Beberapa orang berpikir jika ia memiliki kepribadian ganda karena campuran dari golongan darah A dan B. Orang ini dengan golongan darah AB mudah berteman. Hal ini karena sifatnya yang asyik, sehingga tidak bosan melakukan aktivitas bersamanya. Namun, mereka sangat sulit untuk menangani stres dalam dirinya sendiri. Seseorang dengan golongan darah AB ya, juga sangat berhati-hati saat berurusan dengan orang lain, namun memiliki rasa empati yang baik atau tinggi. Orang-orang ini ya juga memiliki keterampilan analitis ini, kayak suka menganalisis gitu ya, dan logis yang luar biasa. Ciri kepribadian umum seseorang dengan golongan darah AB diantaranya ya, dapat dipercaya, mudah beradaptasi, juga kreatif, juga perhatian, dan memiliki semangat yang tinggi. Sifat buruk ya daripada golongan darah AB yaitu sulit dimengerti, tidak bertanggung jawab ya, egois dan pelupa. Apakah kamu seperti ini? Kurang lebihnya ya, perbaiki menjadi lebih yang menjadi seorang yang tidak pelupa. Jadi belajar untuk bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan, seperti itu ya. Oke, sekarang gue akan coba tebar kartunya ya, kita akan memaknainya. Tentang dia cinta kamu atau memanfaatkan kamu di file yang ketiga ya. Di file yang ketiga ada kartu pertama, ada King of Pentacle, ada Princess of Swords tapi terbalik ya, ada Three of Wands,
ada Four of Swords, dan ada Next of Wands. Terbalik ya ini ya, Princess of Swords-nya. Tentang dia cinta kamu atau memanfaatkan kamu ya. Ada King of Pentacles, sebuah kebahagiaan ya, walaupun dia tidak yakin ya, dia tidak yakin dengan kebahagiaan ini. Dia bersifatnya lebih santai di hubungan ini ya, tidak mau tergesa-gesa. Tentang dia cinta, belum ya, dia masih rileks saja. Memanfaatkan kamu, tidak. Dia hanya mempunyai sebuah kebahagiaan terhadap hubungan ini, tapi untuk ke jenjang yang lebih serius dia belum mau, belum terburu-buru, belum tergesa-gesa untuk mengarah ke sana. Tentang dia cinta kamu atau memanfaatkanmu, tidak ada yang dimanfaatkan dan belum ada cinta, cuma sebatas teman saja, seperti itu. Dan dia bahagia dengan hubungan ini ya, walaupun cuma sebagai teman, karena dia belum memiliki cinta untuk kamu, dan dia belum yakin, belum merasa yakin untuk mengambil sebuah komitmen. Ibaratnya belum menginginkan seorang pacar, tapi hanya sebatas teman saja, teman curhat, teman jalan, teman seperti itu, teman happy gitu ya. Oke, sorry ya. Jadi seperti itu tentang dia. Dia cinta kamu belum, memanfaatkanmu tidak, hanya sebatas teman saja ya. File 3, nggak usah kecewa. Teman bisa jadi cinta, tapi kalau cinta tidak bisa jadi teman, paham nggak? Kalau teman bisa jadi cinta, tapi kalau cinta tidak bisa jadi teman. Oke. Kita akan shuffle ya, fokus ini buat yang pilih file ketiga. Jadi dia masih nganggap kamu teman, bukan cinta ya. Oke. Ada angka 17. Ini momen apa yang terjadi di angka 17 buat file yang ketiga ya. Atau kalian dipertemukan atau mulai dekat atau apapun itu ya. Dan di sini angka 17 bisa juga dimaknai sebagai proses daripada hubungan ini. Jadi hubungan ini masih menjalani proses ya, belum ada cinta, tapi sudah suka saja, bahagia aja dia bersama kamu gitu. Kamu cintakah? Nah, kamu cinta dia enggak? Gitu aja sih. Kamu cinta dia kah? Iya Des, iya kalian main perasaan di sini. Baper bukan baper, main hati kalian ya. Tolong ditahan dulu, dia belum punya cinta buat kamu ya. Bersyukur dalam setiap keadaan ya, bersyukur dalam keadaan masih punya teman, alhamdulillah. Nggak punya cinta tapi punya teman, alhamdulillah. Punya cinta tapi gak ada teman, sama saja bohong. Ada angka 11 sendiri dimaknai apa ini ya, ada momen apa di angka 11 ini, tapi yang pasti angka 11 itu momen antara kamu dan dia gitu ya. Dan ini bisa dimaknai sebagai hubungan horizontal ya, manusia dengan manusia atau umat dengan umat, seperti itu ya. Belum ada cinta tapi dia suka bahagia berhubungan dengan kamu, karena dia belum mau terburu-buru untuk menjalin sebuah komitmen atau membuat sebuah komitmen, seperti itu ya. Oke, file 3 semoga bisa bermanfaat. God bless you, Allah berkati, amin. Tentang dia cinta kamu atau memanfaatkanmu, file yang keempat masih bersama Kondes. Di sini ada inisial, bukan inisial Indes, golongan darah O. Oke. Golongan darah O ya, di file yang keempat. Seseorang yang dengan golongan darah O biasanya pemberani, supel dan rajin ya. Mereka memiliki standar yang tinggi di dalam melakukan segala hal ya. Orang dengan golongan darah O juga memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Mereka cuek dan tidak peduli dengan hal-hal yang mengganggunya. Selain itu, mereka juga baik hati dan penuh kasih sayang. Seseorang dengan golongan darah O fleksibel dan mudah bekerja dalam keadaan apapun. Bahkan ya,
dalam situasi yang sulit ya. Hal ini yang membedakan dengan golongan darah lainnya. Orang dengan golongan darah O juga sangat-sangat membenci ketidakjujuran. Kepribadian umum ya seseorang dengan golongan darah O yaitu memiliki jiwa pemimpin, percaya diri, ramah, setia, memiliki semangat yang tinggi dan dapat diandalkan. Sedang sifat buruknya yaitu golongan darah O yaitu cemburu, kasar, tidak tepat waktu, dan sombong. Des, sombongnya jangan neken gitu Des. Oke, sombong ya. Jadi ada sifat buruk, ada sifat baik dari segala macam karakter seseorang, tetapi semoga saja dengan pemberitahuan atau pengetahuan tambahan ini kita semua bisa membedakan mana yang buruk, mana yang tidak, dan bisa memperbaiki yang harus diperbaikin dan bisa meningkatkan yang perlu ditingkatkan, yaitu kebaikan ya. Gondes akan menempel kartunya. Tentang dia cinta kamu atau memanfaatkan kamu. Di sini ada Seven of Swords, ada Three of Swords, ada Two of Swords, ada Five of Cups, ada X of Swords. Oh, semuanya Swords. Tentang dia cinta kamu atau memanfaatkan kamu. File yang keempat, dia mempunyai masa lalu ya, sesuai yang kamu tanyakan ini, yang sudah sempat, bukan sempat lagi ya, membuat dia patah hati ya. Dan dalam menjalin hubungan dengan kamu ini dia merasa bimbang ya, takut kecewa lagi, dan keadaannya dia tuh masih kayak terbelenggu pikirannya gitu loh. Dia karena ketakutan atau karena trauma masa lalu. Jadi apakah dia cinta kamu? Enggak, belum, karena dia takut kecewa karena trauma masa lalu. Dia juga terbelenggu dengan pikirannya sendiri ini sebetulnya, karena kekecewaan yang sangat dalam yang menorehkan luka di hatinya, membuat dia itu selalu bimbang kalau untuk menjalani atau membuat sebuah hubungan baru gitu ya. Jadi kalau ditanyakan tentang dia cinta kamu atau memanfaatmu, dia masih bimbang, belum ingin menjalin hubungan karena dia masih trauma tentang sebuah kekecewaan cinta yang dia rasakan. Pikirannya masih terbelenggu oleh masa lalunya, seperti itu ya. Jadi untuk file yang keempat, bersabarlah. Kamu harus bisa meyakinkan ke dia kalau kamu memang bukan seperti orang masa lalu. Seperti itu yang disarankan ya. Oke. Sekarang kita akan shuffle pesan buat file nomor 4. Kira-kira bisa nggak, Des? Tergantung sahabat bisa nggak meyakinkan dia, bisa membuat dia healing tidak. Kalau sahabat memang bisa, ya itu kesempatan buat kamu, karena dia itu sudah terluka, jadi kayak udah takut kecewa gitu loh, seperti itu. Ada 07 ya, ini 07 ini momen apa yang terjadi pada kalian ya. Kalau dimaknainya ini adalah menanti, kamu masih bisa menunggu dia, berjalan sesuai intuisi hatimu, atau kamu akan mengikuti intuisi hati kamu, meninggalkan dia atau melanjutkan ya. Beribadahlah atau berdoalah dalam setiap denyut jantung, karena dengan doa semua akan bisa berubah. Doa itu adalah dahsyat. Travel and jalan-jalan, mendingan travel aja sih daripada mikirin dia. Seseorang yang belum bisa memikirkan kamu karena dia juga punya trauma masa lalu. Cinta tidak harus memiliki, ya artinya kamu jadi penghibur saja dong di sini ya. Kalau aku sarankan ya, daripada kamu capek hati, mending udahlah, biarkanlah dia dengan dirinya sendiri dan kamu pun dengan diri kamu sendiri, lebih baik seperti itu ya. Nggak buang-buang waktu, nggak ada kekecewaan. Nanti pasti seseorang ini sangat sulit karena terlalu trauma dengan masa lalu. Lebih baiknya kamu ya udahlah, buka hati dengan yang lain ya, sambil sembari menunggu dia healing gitu aja sih. Ya enggak, oke kan? Iya, daripada kamu berjuang untuk hal-hal yang tidak pantas, bukan, ya memang nggak pantas diperjuangkan karena dia sendiri masih nggak mau tahu kok, masih bimbang, masih sibuk dengan belenggu pikirannya sendiri ya kan. Oke.
P4 semoga bisa bermanfaat, bisa jadi motivasi, antisipasi dalam pembelajaran. Ada kesalahan ada milik kondisi tentang hati dan jiwa, ada kesalahan ada milik kondisi tentang hati dan jiwa, ada benar tak milik sama sempurna Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap berfokus kepada Sama Kuasa, karena cinta sejatinya hanya kita, Allah, umat dan Tuhannya, yaitu cinta sejati. Selebihnya hanyalah bonus. Jadi cinta dia karena Allah, bukan karena pengertian kamu sendiri. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah berkati. Amin.